Nanti iki. Mesti kadung direkam iki. Assalamualaikum. Bu Linda, siapa? Beli. Ini baru 13 ya yang hadir. Nggih, Bu. Kene iso. Iso. Orang ketok ngopi. Aku mau ngajuri kuwi wajahe. Nyapo. Ya ndan mek ora iso to. Peteng iki. Kamarku. Bone ngarep kono. Ya. Iki tak gocesan. Mari entek. Lah ya, kan kabel sik sing dawa. Orang aja kenapa ya kan? Kayak gak pernah ke susu. Wah, mana wis kan coba. Hah? Macamnya kena jane. Kan santai, jangan tegang. Ini apa kok ya aku biyen kan aku ya biyen. Tak udah kok yang urip terus.
Iki ngenteni sapa ta Juli? Jam 16.10 mulai. Bu Eni barang wis mlebu. Wis tak mau nyerah ae. Sampeyan aja tegang, lek tegang iki kusel ya su. Bu Lili sih ora kudungan kok cedas gitu. Ya kok lak buka terus ngono kuwi gak harus buka. Kayak aku makan dengan ini jalan enggak. Ini apa? Jam pira to? Kurang menit. Nah, nemen kalau ngono kuwi gak apa-apa, lek tegang kok kusel. Coba karo Gina ya. Hah? Coba karo Gina. Kena karo HP lak Zoom. Mari iki apa dok? Bagikan undangan enggak? Nek kuline. Itu ke Mbak Yuli ya. Nah, terus. Ya oleh WA. Kirim pengiriman. WA Mbak Yuli saya kirim. Iki ya kok Mbak Yuli iki, Mbak Yuli ngirim iki. Kalian salah ngira Mbak Yuli. Kalau enggak cacingku ngono jedeng deh. Coba kirim linknya. Hindi mo alam natin. Yuli sing urip. Hindi ka din dito.
Assalamualaikum Bu Wenang. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Widya. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Bu Ya. Linda. Iya Bu, selamat datang. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Siap Bu. Bu Wenang. Ya. Iya, aku yang rekam. Ini tak pakai nih aku lagi. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dari seluruh, kami lihat dari berbagai daerah ya yang mengikuti acara hari ini. Karena memang acara kita hari ini kami daftarkan di platform Merdeka Mengajar milik Kemendikbudristek, sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini dari pelosok Nusantara. Terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Kita di sini berbagi praktek baik, sharing pengalaman yang sudah dilakukan oleh narasumber-narasumber yang akan hadir hari ini. Nah, narasumber hari ini itu adalah guru-guru luar biasa yang sudah banyak praktek baik yang telah ibu-ibu ini kebetulan ya, nggak ada bapaknya, yaitu ada Bu Linda, kemudian ada Bu Yuli, yang mereka berdua ini adalah guru penggerak angkatan 8 dan angkatan 9. Kita beri aplaus Bapak Ibu dari rumah masing-masing ya, dengan melewat berbagai proses yang dilaluinya, akhirnya ibu-ibu berdua ini bisa mengikuti pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan di angkatan 8. Ini Bu Linda, nanti narasumber yang kedua, yang narasumber pertama nanti Bu Yuli, beliau ini di angkatan 9. Dan ibu-ibu berdua ini adalah guru-guru SD yang ada di Kabupaten Bondowoso. Nah, nanti mereka berdua akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dan siap untuk berbagi praktek baik kepada panjenengan semua. Nah, mereka berdua ini adalah guru-guru yang sudah mempraktekkan di sekolah masing-masing, kemudian juga sudah berbagi di komunitasnya ya. Di kurikulum Merdeka ini ada elemen-elemen yang namanya berpikir komputasional sesuai topik hari ini ya. Nah, kebetulan ibu-ibu berdua ini adalah guru informatika. Tapi kebetulan kalau guru SD itu kan guru kelas ya. Jadi beliau ini multi talent. Jadi selain ahli IT, mereka juga mapel-mapel lain bisa menguasai ini ibu-ibu bapak-bapak. Jadi silakan bertanya seluas-luasnya kepada mereka berdua. Nah, kegiatan kali ini kami dari komunitas PMM ya, komunitas belajar itu sudah mengadakan kedua kalinya ini.
Dan kami akan terus terus-menerus mengadakan webinar di komunitas belajar. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti di PMM. Nama kami adalah Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Bondowoso. Nah, kebetulan saya adalah fasilitator guru penggerak di angkatan 8 di Kabupaten Bondowoso, Bapak Ibu. Dan saya kebetulan bukan di Bondowoso ya, tempat tinggal dan ngajar saya di SMA 1 Lawang. Makanya Bapak Ibu biar kenal kenapa kok orang Malang membuat komunitas kok di Bondowoso. Nah, karena kebetulan saya mendampingi guru-guru keren yaitu angkatan 8 ya, dan sekarang ada Bu Yuli angkatan 9. Akhirnya komunitas kami berkembang yaitu seluruh guru-guru di Kabupaten Bondowoso. Dan saya bersama Pak Dadi. Nah, kebetulan ini Pak Dadi hadir juga, tapi kebetulan nggak bisa mendampingi Bapak Ibu ya, tapi beliau hadir. Nah, beliau juga fasilitator guru penggerak bersama saya gitu. Jadi saya dan Pak Dadi ingin memajukan pendidikan, ya, membantu mendorong, memotivasi pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Ya, sekarang banyak yang ikut. Dari ini ada teman-teman saya dari Malang, ya, Lawang ada Bu Indira. Nah, Bu Indira ini juga angkatan 7 ya, guru penggerak dari Kabupaten Malang. Kemudian ada teman-teman, lah itu Bu Yuli, Yati. Terus banyak sekali ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi kita senang bisa bergabung di acara kali ini. Ya, langsung saja Bapak Ibu ya. Ya, nanti Bapak Ibu saat narasumber mempresentasikan, kita kesepakatan bersama ya. Kita tutup speaker ya. Jadi audionya jenengan tutup biar konsentrasi. Silakan bertanya. Apa sih berpikir komputasional? Walau panjenengan di sini mapelnya nggak informatika, tapi dasar berpikir komputasional itu sangat penting. Gini jenjang SD ya, SD itu dasarnya untuk jenjang selanjutnya. Jadi silakan kita berbagi, monggo nanti ada sesi untuk tanya jawab. Saya memoderatori ya. Nah, nanti juga di akhir acara ada presensi yang monggo Bapak Ibu isi, dan setelah submit nanti langsung keluar sertifikatnya. Ya. Sertifikatnya tanpa menunggu ya dari kami panitia. Ya. Itu Bapak Ibu. Mohon izin suaranya dimatikan dulu ya. Mas Dia boleh dimatikan dulu Bu. Bu Mas Dia, mohon maaf ya. Tidak dengar ya sudah. Ya silakan itu saja Bapak Ibu ya. Nanti kita ikuti acara kita kali ini. Nah, nanti Bapak Ibu isi presensinya di chat ya, di chat nanti ikuti sampai selesai sampai jam 17.30. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Narasumber pertama yaitu Ibu Yuli Dwi Astuti. Selamat datang Bu Yuli. Mohon maaf ya Bu Mas Dia, boleh dimatikan dulu speakernya Bu Mas Dia. Halo Bu Mas Dia. Sebentar, saya teleponkan Bu Mas Dia. Teman satu sekolah saya Ibu. Oh ya, coba Bu ya, sambil kita menunggu. Ya. Mungkin beliau nggak dengar. Ya, ini sambil sampun Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas speakernya sudah dimatikan. Siap ya Bu Yuli? Insya Allah siap Ibu. Oke, ya. Baik, kita sambut Bapak Ibu narasumber pertama yaitu Ibu Yuli Dwi Astuti. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9. Beliau bertugas di SD Negeri Pakisan 1 Bondowoso.
Nanti bisa dijelaskan ya Bu, ngajar kelas berapa, kemudian praktek baiknya apa. Waktu dan tempat coba Bu dipersilakan. Terima kasih Ibu Wenang atas Ya, waktunya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Wahyu Setiawan Sari MPD selaku Koordinator Komunitas Belajar Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bondowoso, selaku moderator juga pada kegiatan webinar hari ini. Saya sambil izin share screen ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada sore hari ini, dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Korwil, Ibu Eni Rahayu, SPD Korwil Kecamatan Telogosari. Selamat datang Bu. Selamat datang. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu Yuli. Sudah. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wenang yang sudah memfasilitasi kami untuk berbagi praktik baik, mengadakan webinar pengimbasan penerapan berpikir komputasional pada jenjang SD. Terima kasih juga atas partisipasinya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam kegiatan webinar hari ini. Sebelum saya memaparkan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nama saya Yuli Dwi Astuti SPD, tempat lahir saya di Banyuwangi 9 Juli 1985, tempat dinas saya di UPTD SPF SDN Pakisan 1 Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso. Kebetulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Sebelum saya memaparkan materi, di sini ada beberapa contoh soal tentang berpikir komputasional Bapak Ibu. Ini soal untuk SD, apakah terlihat? Ya, kelihatan Bu. Kelihatan nggih. Nanti Bapak Ibu tolong dibantu jawab nggih, bisa di chat di kolom komentar. Marta dan ayahnya jalan-jalan di Taman Safari saat liburan yang lalu. Ayah ingin menunjukkan kepada Marta keindahan air terjun yang ada di sana. Selama jalan-jalan, mereka bertemu dengan binatang-binatang dengan urutan sebagai berikut. Nah, di sini urutannya ada hewan rakun, monyet, burung, monyet, kemudian sampai ke air terjun. Tantangannya yang harus diselesaikan, tantangannya memutar searah jarum jam, seperti gambar arah panah pada pusat gambar berikut. Pilihlah urutan binatang yang dilihat Marta dan ayahnya sesuai dengan penjelasan di atas. Nah, kira-kira dari jawaban A, B, C, dan D ini yang mana Bapak Ibu? Monggo bisa dijawab di kolom komentarnya. Bapak Rangga menjawab yang D. Yang lainnya? Monggo silakan. Bu Eva, Silakan. D. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu Bu Diana, Bu Yuli Ya, menjawab. Jawab D, Bu Indira D, Bu Lulu D. Nah, banyak yang menjawab D ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini ada peraturannya memutar searah jarum jam. Jadi hewan yang pertama yang sesuai adalah yang D, yaitu rakun, monyet, kemudian burung, monyet, dan air terjun.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini soal yang kedua, Ana bermain dengan potongan kayu. Ia menaruh beberapa potongan kayu, kemudian mengambilnya sesuai aturan sebagai berikut. Peraturannya hanya ambil satu potong setiap saat. Hanya mengambil potongan jika tidak ada yang di atasnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang di sini. Yang paling bawah hitam, kemudian di atasnya putih, kemudian paling atas abu-abu. Jadi ini yang paling urutannya abu-abu, putih ke hitam. Kemudian tantangannya di sini, Ana menaruh 4 potongan kayu sebagai berikut. Nah, kira-kira potongan kayu yang manakah yang merupakan potongan kayu ketiga yang diambil oleh Ana? Monggo Bapak Ibu dijawab apakah yang A, apakah potongan kayu yang B, atau C, atau yang D. Monggo silakan dijawab. Bu Lulu menjawab yang D. Bu Iyah Darsiah yang D. Bu Sulis D. D. Pak Agus Salim. Bu Indira yang D. Nah, ya. Nah, baik. Bu Eli D. Nah, semuanya menjawab D. Adakah yang menjawab lain selain yang D? Tidak ada, yang D semua. Nah, jadi yang paling atas ini urutannya yang pertama yang diambil adalah kayu yang putih. Kemudian kayu yang abu-abu, kemudian yang ketiga yaitu yang putih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk menjawab soal ini. Nah, ini merupakan contoh yang diambil dari latihan Bebras yang disediakan. Ini bisa disajikan untuk memberi contoh-contoh soal latihan yang terintegrasi dengan berpikir komputasional atau BK di jenjang SD Bapak Ibu. Latar belakang dari kegiatan pengenalan berpikir komputasional pada jenjang SD ini yaitu pengenalan BK pada jenjang SD pada kurikulum Merdeka sehingga diharapkan peserta didik akan lebih siap saat mempelajari mata pelajaran informatika di jenjang SMP. Karena kebetulan memang untuk di SD sendiri tidak ada mapel khusus informatika nggih Bapak Ibu. Jadi ini dikenalkan BK di jenjang SD supaya lebih siap dan juga nanti yang kedua pembelajaran BK pada jenjang SD merupakan yang relatif baru sehingga memang perlu dikenalkan kepada guru SD. Manfaat BK pada jenjang SD yaitu menunjang ketercapaian pembelajaran literasi dan numerasi peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini mulai dari beberapa tahun yang lalu pemerintah mengadakan ANBK untuk SD supaya apa anak-anak bisa terlatih dengan soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi karena hasil dari tes PISA itu untuk Indonesia masih sangat rendah sekali nih Bapak Ibu. Jadi BK ini nantinya untuk tes PISA di tahun berikutnya ini akan ada soal-soal yang berpikir komputasional juga. Jadi tidak hanya literasi numerasi, tapi akan soal yang berbasis BK. Kemudian dapat meningkatkan daya bernalar dan berpikir kritis pada peserta didik. Selanjutnya memperbesar fondasi yang kuat untuk pembelajaran informatika di fase selanjutnya yaitu di jenjang SMP. Tujuan pengimbasan kali ini yaitu peserta pengimbasan dapat memahami dan mampu menerapkan pembelajaran berpikir komputasional pada jenjang sekolah dasar. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa sudah terjadi transformasi digital yang mempengaruhi kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, kemanapun, dimanapun kita tidak lepas dari yang namanya gadget ya Bapak Ibu. Mau kemanapun, kadang mau tidur pun masih nyanding HP, begitu nggih. Jadi HP ataupun gadget ini sudah menjadi komponen yang sangat penting bagi kehidupan pribadi. Kemudian pada administrasi publik, sektor industri, tenaga kerja, bahkan di dunia pendidikan pun juga terjadi transformasi digital. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pembelajaran yang menggunakan media digital ini juga akan menjadi sangat menarik bagi peserta didik.
Kemudian pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence ini membuka berbagai kemungkinan perubahan dan juga tren transformasi digital tidak dapat dihentikan. Pengertian BK dari sumber yang pertama yaitu BK merupakan suatu teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer dalam menyelesaikan suatu masalah pada semua bidang ilmu pengetahuan. Diambil dari sumber buku mengembangkan soal pada konsep BK, Biro Berbras, Universitas Telkom. Kemudian, BK merupakan keterampilan dasar bagi setiap orang, bukan hanya ilmuwan komputer. Selain membaca, menulis, dan berhitung, kita harus menambahkan BK ke kemampuan analisis setiap anak. Diambil jadi dari Janet M. Wing. BK adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan persoalan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga hasilnya pun akan optimal. Hakikat BK yaitu BK dapat dipandang dari dua sudut. Dari bidang lain, BK mendekatkan jika solusinya membutuhkan komputasi. Nah, di era digital, hampir semua solusi di setiap bidang akan membutuhkan komputasi. Di bidang informatika, untuk menghasilkan solusi yang terprogram. BK adalah literasi, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dalam literasi apapun, kemampuan membaca bermakna akan sangat penting. Literasi tidak menjadi pelajaran, tetapi BK dalam pembelajaran itu merupakan proses berpikir menuju solusi. Jadi Bapak Ibu, BK itu merupakan proses cara mencari solusinya. Jika sedang memecahkan masalah fisika, tetap membutuhkan ilmu fisika. Jadi BK tidak dapat menggantikan ilmu fisika, tetapi proses menyelesaikan soal fisika itu bisa diintegrasikan dengan BK. Begitu Bapak Ibu. Di dalam BK terdapat 4 cornerstone computational thinking atau batu penjuru BK. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu membagi-bagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditangani. Jika kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk membersihkan kelas kan tidak dapat serta-merta langsung dikerjakan sekaligus begitu nggih. Tetapi akan dikerjakan satu-satu, mungkin membersihkan mejanya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya membersihkan bagian sisi kiri, sisi tengah, sehingga pekerjaan membersihkan kelas itu akan dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua abstraksi, memisahkan bagian yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan masalah, membuat satu solusi untuk masalah-masalah sejenis. Kemudian pengenalan pola, yaitu menganalisis dan menemukan pola yang berulang. Selanjutnya algoritma, yaitu rangkaian instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, jika digambarkan 4 cornerstone tersebut seperti ini, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini contoh-contoh soal di dalam BK Bapak Ibu. Masih tidak asing dengan soal-soal seperti ini. Yang ulang tahun ruangan dihias dengan bendera. Nah, di sini bendera manakah urutan selanjutnya? Nah, soal-soal ini merupakan soal pengenalan pola, sama dengan yang soal nomor 2. Kemudian yang ketiga ini ada menanam bunga. Seekor bebras besar dan seekor bebras kecil menanam bunga di kebun. Nah, di sini ada ulangi 2 kali. Tanam sebuah bunga pada sisi kanan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Jadi ini termasuk soal algoritma. Algoritma itu diperlukan agar anak dapat menginterpretasikan instruksi, membayangkan apa yang terjadi dan menuliskannya secara betul. Kemudian ini soal yang diambil dari Bebraskat. Tom ingin mengunjungi semua teman-temannya. Ia harus membayar saat melewati beberapa jalan yang ditunjukkan pada angka gambar di sini. Ada angka-angka yang menunjukkan jalan yang menuju ke rumahnya Tom. Kemudian sebagian jalan terhalang batu, maka dia tidak dapat melewatinya.
tantangannya berapa jumlah uang minimum yang harus disediakan supaya dapat mengunjungi semua temannya. Nah, ini soal yang abstraksi, yaitu menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting tadi. Jadi, kemungkinannya digambarkan seperti gambar yang di sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam BK ini untuk SD, ini sudah ada CP-nya. Tetapi jika Bapak Ibu menurut CP, itu muncul untuk CP, karena ini tidak dipublikasikan, kami mendapatkannya waktu pelatihan kemarin, tapi ini juga bisa dipakai saat kita mau menerapkan BK dalam pembelajaran. Fase A, fase B, kemudian fase C. Materi esensial fase A, konsep BK, definisi BK secara efektif, efisien, dan optimal, cornerstone BK, kemudian definisi operasional BK. Kemudian materi esensial fase B, ini dalam bentuk teks bahasa Indonesia. Ini contohnya lakukan, simpan nilai BK, di fase C ada algoritma. Nah, pemahaman tentang BK dan bukan BK. Ruang lingkup berpikir komputasional pada kerangka ilmu komputer K12 melampaui penggunaan umum komputer atau teknologi, mencakup keterampilan khusus seperti menguraikan masalah dan memodelkan fenomena. Pembelajaran BK dapat dilakukan tanpa komputer. Jadi, meskipun ini berpikir komputasi, tetapi dalam pembelajaran di kelas itu tidak harus menggunakan komputer. Jadi nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Bu Linda BK dalam pembelajaran yang tanpa komputer dan juga dengan menggunakan komputer. Jadi tidak semua kegiatan pembelajaran dengan menggunakan komputer pembelajaran BK. Contohnya, seorang siswa tidak serta-merta menggunakan BK saat bisa memasukkan data ke dalam lembar kerja dan membuat bagan. Namun, tindakan ini dapat mencakup BK jika siswa membuat algoritma untuk mengotomatiskan transformasi data atau untuk mendukung visualisasi data interaktif. Jadi, ketika siswa memasukkan data ke dalam komputer, itu tidak serta-merta bisa disebut dengan BK, begitu. Artefak komputasional. Artefak komputasional adalah objek yang diciptakan dari hasil BK. Objek dari artefak komputasional ini bisa beragam bentuknya, seperti kode program, aplikasi, situs web, foto, gambar, audio, atau video, dan juga presentasi. Artefak komputasional ini harus dibedakan dengan mengevaluasi proses yang digunakan untuk membuatnya, yaitu pemikiran komputasional, selain karakteristik produk itu sendiri. Contohnya, produk animasi digital A dari penyusunan algoritma yang cermat yang mengontrol kapan karakter bergerak dan bagaimana karakter berinteraksi. Produk animasi digital B dihasilkan dari sekedar memilih karakter dan pergerakannya dihasilkan dari memilih template yang telah disediakan. Nah, contohnya proses yang digunakan untuk membuat animasi A dan B yang menentukan apakah animasi tersebut dapat dianggap sebagai artefak komputasional. Capaian pemikiran komputasional dapat ditingkatkan dengan meminta siswa menjelaskan keputusan dan proses pengembangan mereka. Nah, demikian untuk materi dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Wenang untuk berlanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Saya Adia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bu Yuli, Bapak Ibu, luar biasa materinya. Ya, ternyata penting ya Bapak Ibu berpikir komputasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuli. Ya, untuk sementara pertanyaan ditangguhkan dulu ya Bapak Ibu, biar nanti jadi satu, karena materinya ini berlanjut di narasumber yang kedua. Jadi silakan Bapak Ibu simpan dulu pertanyaannya ya, karena banyak yang penasaran nih Bu Yuli, karena materinya sangat menarik gitu. Ternyata berpikir komputasional itu di fase A, B, C ya. A itu kelas 1, 2 SD, kelas 3, 4 SD itu fase B,
fase C kelas 5 dan kelas 6 itu ternyata mendasari untuk di fase D dan selanjutnya fase EF ya. Jadi luar biasa, disimpan dulu Bapak Ibu pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu ya untuk narasumber yang kedua yang tak kalah kerennya lagi, yaitu Ibu Linda Afrianti. Beliau mengajar di SD di Kabupaten Bondowoso juga. Nah, nanti diperkenalkan ya Bu Linda. Beliau ini adalah guru penggerak angkatan 8. Silakan Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Wenang selaku moderator kita dalam kegiatan sore ini dan juga Bu Wenang sebagai fasilitator saya ketika pendidikan guru penggerak angkatan 8. Bapak dan Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tatap maya sore ini untuk menambah ilmu dan juga saya juga ingin menyapa Ibu Eni Rahayu. Bu Wenang, ini Ibu Eni Rahayu ini juga beliau juga pernah jadi korwil saya ketika kami masih di Kecamatan Binakal ya. Oh ya, mohon maaf Bu Eni. Ya baru kenal. Terima kasih. Selamat datang Bu Eni. Salam kenal. Ya. Ya. Baik, silakan. Bapak Ibu, sebelum memulai materi yang kedua, izinkan saya memperkenalkan diri juga. Nama saya Linda Afrianti Kurniatama. Saya guru penggerak angkatan 8 yang bertugas di SD Negeri Belindungan 1. Saya bersama Bu Yuli ini merupakan peserta pesilat tahap 1, yaitu penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Timur. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada materi, karena materi saya juga cukup lumayan. Ya, saya mohon izin share screen, Ya Bu, silakan. Apakah sudah muncul? Ya, sudah Bu Linda. Bu Linda. Bentar. Baik, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita sore ini ada 3. Yang pertama, memahami definisi, karakteristik, dan contoh-contoh penerapan, serta memanfaatkan media pembelajaran berpikir komputasional secara unplugged. Yang kedua, sama memahami definisi, karakteristik, dan contoh-contoh penerapan, serta memanfaatkan media pembelajaran berpikir komputasional secara plug. Dan yang ketiga, yaitu memahami kerangka kerja integrasi elemen berpikir komputasional ke dalam rencana pembelajaran, serta mampu menerapkan asesmen dan penilaiannya. Yang pertama yaitu pembelajaran berpikir komputasional secara unplugged. Bagaimana kita dapat mengajarkan berpikir komputasional? Untuk tahap awal, berpikir komputasional di jenjang sekolah dasar tidak diajarkan secara langsung begitu, tetapi dipraktikkan melalui mata pelajaran lain dan kehidupan sehari-hari. Jika sudah pendalaman dan terkait informatika, maka harus lebih teoretik, tetapi harus tetap aplikatif. Nah, berpikir komputasional ini dapat ditularkan dari cara atau kebiasaan guru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, baik dalam persoalan mata pelajaran maupun dalam persoalan sehari-hari. Berpikir komputasional ini bagi peserta didik dapat diterimakan sebagai muatan pengetahuan dalam proses belajar, sedangkan bagi kita sebagai guru dapat menjadi sebuah metode. Nah, ketika kita akan mengajarkan berpikir komputasional, kita dapat mengintegrasikannya dalam metodologi pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, inquiry based learning, transformative learning, dan experiential based learning atau konstruktivis.
Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengintegrasikan berpikir komputasional bisa dengan memberikan soal-soal berpikir komputasional pada lintas pelajaran, atau juga bisa melalui bagian dari proses pembelajaran dari mata pelajaran itu sendiri. Misalnya melalui kegiatan mind mapping, modeling, simulasi, analisis, interpretasi data, programming dalam berbagai mata pelajaran. Atau juga bisa melalui asesmen formatif, sumatif, dan asesmen diagnostik. Nah, definisi dari unplug sendiri dapat diartikan bahwa belajar konsep ilmu komputer tanpa komputer. Sehingga aktivitas pembelajaran secara unplug merupakan aktivitas pembelajaran yang memiliki prinsip kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan perangkat digital, baik itu komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Biasanya berupa permainan dan atau tantangan eksploratif bagi peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan kinestetik, yaitu kegiatan yang menggunakan gerak dan konstruktif, di mana peserta didik ini dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan terintegrasi berpikir komputasional. Nah, unplug activities ini juga merupakan kegiatan yang direkomendasikan para ahli pada pertemuan di Linz, Austria yang diselenggarakan oleh UNESCO sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan ketersediaan sumber daya teknologi dalam pembelajaran ilmu komputer. Sehingga kita tetap bisa menerapkan dan bagaimana kinerja komputer dalam menyelesaikan permasalahan kepada anak-anak tanpa menggunakan komputer. Jadi secara unplug definisinya kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini karakteristiknya seperti penjelasan sebelumnya, tidak harus menggunakan komputer secara langsung dalam aktivitas pembelajarannya. Jadi, untuk mengajarkan atau mengintegrasikan berpikir komputasional, kita tidak harus memiliki komputer. Namun, komputer dapat kita gunakan untuk pengembangan materinya. Misalnya, untuk membuat materi yang akan diintegrasikan dengan BK, kita tetap bisa menggunakan komputer, tetapi tidak untuk dipraktikkan oleh anak-anak secara langsung. Kemudian kegiatan secara unplug ini biasanya berbentuk permainan atau tantangan, sehingga bisa menimbulkan minat, rasa ingin tahu, dan juga memotivasi peserta didik. Kemudian juga berkaitan dengan kegiatan kinestetik, sehingga media pembelajaran yang digunakan itu berbentuk fisik. Kemudian lebih dekat dengan pendekatan konstruktivisme, karena melibatkan interaksi antar peserta didik, kemudian juga mendorong kerja tim dan komunikasi, serta menyemangati peserta didik untuk menemukan jawaban melalui trial dan error. Ya. Kemudian implementasinya juga mudah, kegiatannya mudah dipersiapkan, instruksi yang diberikan sederhana dan menggunakan peralatan yang murah. Kemudian juga melibatkan unsur fantasi dan penuturan cerita atau storytelling. Nanti kita akan bahas ini ya. Kemudian digunakan untuk melibatkan peserta didik agar menarik minat peserta didik dan menumbuhkan kreativitas. Nah, ini ada beberapa contoh aktivitas secara unplug ya Bapak dan Ibu. Seperti permainan monopoli itu kalau kita lihat. Kemudian ada juga ini dalam bentuk lembar kerja, bisa juga asesmen sumatif dan formatif. Kemudian puzzle melalui puzzle matematika. Ini penyajian data. Jadi seperti materi penyajian data, pengumpulan data, ini adalah materi pembelajaran matematika di kelas 5, kelas 6, itu bisa kita integrasikan menggunakan berpikir komputasional. Nah, juga salah satu aktivitas berpikir komputasional secara unplug yaitu komputer kapur. Ini berupa skema-skema. Nah, di sini di bagian sini ini merupakan input dan lingkaran yang atas ini merupakan output. Di mana panah-panah ini merupakan alur yang nantinya akan dilalui oleh peserta didik kita.
komputer kapur ini bisa kita gunakan untuk mengajarkan urutan bilangan kepada peserta didik kita. Di mana nanti setiap peserta didik kita, setiap tim, satu timnya bisa kita bentuk 6 orang, ini akan memegang bilangan yang tidak urut, sebelumnya tidak urut pada bagian input, kemudian di sini ada instruksinya, ya. Kemudian nanti masing-masing peserta ini akan memegang kertas ya, kertas HVS yang di dalamnya sudah terdapat bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan tersebut diberikan secara tidak urut. Nah, nanti masing-masing peserta didik ini akan berjalan mengikuti panah-panah yang sudah digambarkan dalam komputer kapur ini, di mana peserta didik nanti akan yang memegang bilangan lebih besar akan bergerak mengikuti panah ke kanan, sedangkan peserta didik yang memegang bilangan yang lebih kecil ini akan mengikuti panah ke kiri. Nanti hasilnya Bapak Ibu pada outputnya bilangan-bilangan acak ini akan berurutan. Nah, supaya lebih jelas saya punya video simulasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya saat pelatihan di BBGP kemarin. Saya putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atraktif kelas B, penerapan berpikir komputasional jenjang sekolah dasar, akan menyampaikan contoh penerapan pembelajaran berpikir komputasional menggunakan media komputer kapur. Komputer kapur di sini adalah salah satu contoh aktivitas pembelajaran berpikir komputasional unplugged yang tidak perlu menggunakan alat-alat TIK. Berikut adalah tayangan videonya. Masing-masing peserta menempati lingkaran yang sudah disediakan. Ini adalah contoh dari komputer kapur. Jadi kita membuat sebuah jaringan seolah-olah ini adalah komputer. Di sebelah sana, tempat di mana para peserta berdiri adalah tempat input data. Kemudian tanda panah yang ada di sekitar sini adalah jaringan untuk memproses data. Dan di lingkaran terakhir ini adalah tempat outputnya. Jadi di sini nanti output data itu akan keluar. Nah, bagaimana prosesnya? Kita mulai dari menyiapkan data yang akan dipegang oleh seluruh peserta. Cara kerjanya adalah kertas bagikan satu persatu secara acak. Di sini kami menggunakan kartu bilangan acak, di mana nanti angka yang besar itu berjalan ke arah sebelah kanan dan yang lebih kecil berjalan ke arah kiri. Nah, di outputnya nanti akan muncul urutan bilangan secara berurutan. Urutannya tepat dari yang paling besar di sebelah kanan hingga yang terkecil di sebelah kiri. Mari kita coba. Silahkan. Yang sebelah kiri, yang kecil ke arah kiri, oke? Jadi di sini satu tempat bersama dulu, kemudian baru berjalan menentukan posisi angka terkecil atau terbesar. Tepok dulu, jangan lupa. Oke, silahkan berjalan menuju tempat. Nah, di sini sudah mulai terkumpul, kemudian berjalan kembali menentukan angka yang lebih besar dan lebih kecil. Silahkan. Oke. Nah, setelah ini angka yang terbesar akan langsung menuju di data paling kanan. Yang terkecil akan masuk pada data paling kiri. Nah, setelah ini kemudian maju kembali. Ya. Oke. Nah, ketika posisi seperti ini berarti output data sudah berurutan mulai dari angka paling kecil hingga angka paling besar. Inilah contoh penerapan dari pembelajaran berpikir komputasional menggunakan media komputer kapur. Terima kasih. Ya,
Jadi video tersebut sudah bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana contoh penerapan berpikir komputasional dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran matematika secara unplugged melalui permainan komputer kapur, nggih, Bapak dan Ibu. Sangat menyenangkan apabila nantinya dipraktikkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak belajar mengurutkan bilangan dengan permainan. Nah, pembelajaran tentang bilangan ini saya rasa dari kelas 1 hingga kelas 6 di sekolah dasar itu ada ya. Hanya di setiap jenjang itu nilainya berbeda-beda. Jadi contoh penerapan berpikir komputasional dengan komputer kapur ini bisa kita terapkan untuk membelajarkan matematika, khususnya pada materi mengurutkan bilangan. Baik, saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, pembelajaran berpikir komputasional secara plug. Nah, aktivitas pembelajaran berpikir komputasional secara plug ini adalah aktivitas berpikir komputasional yang memanfaatkan perangkat digital, yaitu menggunakan laptop, smartphone, dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran. Jadi, aktivitas pembelajaran berpikir komputasional secara plug ini merupakan kebalikan dari aktivitas unplug. Nah, salah satu yang dapat kita gunakan untuk membelajarkan dengan mengintegrasikan BK adalah menggunakan Scratch. Apa itu Scratch? Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula, entah itu peserta didik, guru, atau orang tua, untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar dalam penulisan sintaksisnya. Nah, layanan Scratch ini dikembangkan oleh MIT Media Lab dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Scratch ini Bapak dan Ibu bukan satu-satunya bahasa visual berbasis blok, tetapi ini yang merupakan paling populer saat ini. Ya. Karena hasil karya Scratch juga dapat dibagikan dalam komunitas online. Kemudian Scratch ini pemanfaatannya untuk apa? Kita bisa manfaatkan Scratch untuk media pembelajaran, juga untuk belajar siswa, belajar peserta didik. Bagaimana penerapannya? Peserta didik dapat mengembangkan sebuah program sederhana berisi cerita, games, maupun animasi interaktif sesuai kehidupan sehari-hari dengan menggunakan Scratch, menggunakan coding. Nah, peserta didik dapat mengasah kemampuan berpikir kreatif, mampu memberikan alasan sistematis, dan berkolaborasi yang merupakan kemampuan penting dalam hidup. Nah, aplikasi Scratch ini dapat kita akses secara online maupun diinstal langsung di komputer. Ada dua cara, nggih, Bapak dan Ibu. Yang pertama, apabila diakses secara online, maka dapat melalui halaman http://scratch.meet.edu. Sedangkan untuk menginstal, kita dapat mengunduhnya terlebih dahulu melalui halaman scratch.meet.edu/download. Nah, ini saya ingin tunjukkan bentuknya. Ini mungkin saya ganti share screen-nya sebentar. Sebentar ini Bapak dan Ibu, ini. Ya, ini adalah tampilan dari Scratch. Ya, di sini ada yang namanya fungsi-fungsi tertentu, dan ini motion-nya ini merupakan langkah-langkah yang kita coding yang bisa kita gunakan untuk memberikan perlakuan terhadap sprite. Nah, ini karakternya ini disebut dengan sprite. Nih, kita kembali pada bahan tayang dulu. Nah, ini sprite. Sprite ini merupakan karakter yang bisa kita gunakan
di dalam membuat Scratch. Nah, bisa kita gerak-gerakkan, nanti juga dia bisa mengeluarkan suara, bisa Scratch ini di dalam sprite di dalam Scratch ini sangat bermacam-macam. Ini hanya sedikit contohnya. Bisa kita pilih dan kita sesuaikan mana yang sesuai dengan yang akan kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Kemudian ini tadi tempat codingnya itu merupakan blok kode. Tempat sprite dapat bergerak, berinteraksi dengan sprite lain, mengeluarkan suara, dan masih banyak aksi lainnya melalui kumpulan kode-kode yang disebut blok kode. Nah, kode-kode ini dapat digabungkan satu sama lain dengan cara drag and drop. Nah, di sini seperti yang sudah saya tampilkan tadi, ada menu A, ini merupakan kumpulan kategori kode yang dapat dilakukan oleh objek yang berwarna-warni ini, Bapak dan Ibu. Ini atau bisa disebut fungsi juga tadi ya. Kemudian menu B, nah ini merupakan kode yang dapat di-assign untuk objek dan dapat juga dipilih dari kategori di menu A. Kode-kode ini yang ada di menu B ini bisa kita drag and drop, jadi bisa kita tarik ke tengah sini, kita tempel satu sama lain sehingga menjadi sebuah perlakuan untuk sprite di sini. Kemudian C, di sini adalah daftar blok kode yang diimplementasikan pada objek, tempat untuk menyusun kode-kode yang tadi. Kemudian menu D, ini merupakan stage grid untuk review hasil implementasi. Jadi kayak semacam previewnya dari kode-kode yang sudah kita khusus. Menu C, ini bisa kita lihat hasilnya di menu D. Kemudian di menu E ini adalah menu untuk melakukan pengaturan bentuk dan suara dari objek atau backdrop sesuai kreativitas. Ada juga menu F. Nah, menu F ini merupakan menu pengaturan backdrop atau background yang bisa kita gunakan. Kemudian ada menu G. Menu G di sini kalau kita akan menambahkan beberapa sprite atau menambahkan beberapa karakter. Misalnya ada 2 karakter di dalam satu satu frame atau dalam satu background begitu. Kemudian menu H di sini adalah nama dari proyek yang akan kita buat atau yang sedang kita buat. Ya, ini tampilan grid dan sprite. Kemudian sprite tadi dapat diprogram dengan menyusun blok kode. Cara menyusunnya seperti ini dengan drag and drop. Kemudian nanti akan menentukan reaksi dari sprite atas peristiwa tertentu. Misalnya ketika klik bendera hijau, ya, tadi di tampilan yang tadi ada di atas, apa yang akan dilakukan oleh sprite tadi, apakah berjalan, berputar, atau bersuara, begitu. Nah, kemudian kita juga memiliki dalam Scratch ini memiliki beberapa custom yang bisa kita unggah sendiri, baik itu animasinya atau karakternya dan juga soundnya. Kemudian ada juga variabel dan sensing. Nah, untuk menentukan kondisi-kondisi tertentu terhadap perlakuan sprite. Ya, tadi panggungnya atau backgroundnya atau di sini disebutnya dengan backdrop. Kemudian, nah ini fungsi-fungsi yang tadi warna-warni itu Bapak dan Ibu. Ada yang namanya motion, ada looks, ada sound, ada events, ada control, sensing, dan variable. Masing-masing fungsi ini memiliki kode yang berbeda-beda, nah, dan juga fungsinya juga berbeda-beda gitu. Ini adalah contoh tampilan ketika kita menyusun coding untuk menentukan langkah pada sprite. Ya. Selain itu Bapak dan Ibu menggunakan Scratch, kita juga bisa membuat storytelling. Buat semacam kartun animasi begitu yang disertai dengan balon-balon percakapan. Mungkin saya tunjukkan contohnya, G. Nah, ini
contoh yang sudah saya buat saat pelatihan kemarin. Jadi tadi ini adalah fungsi-fungsi, ada motion, looks, dan sebagainya, warna-warni. Di sini, ini setiap fungsi sudah saya gabung-gabung, saya susun sedemikian rupa. Saya drag and drop di sini, sehingga ketika saya klik bendera hijau, nah ini beruangnya akan berjalan, berpindah tempat, kemudian berpindah background juga. Nah, pergerakan beruang di sini itu ditentukan oleh ini, coding atau kode-kode yang sudah kita susun di sebelah sini. Saya tunjukkan lagi yang lain. Kalau yang ini judulnya adalah Dancing Letter kalau tidak salah. Ketika Wendy sprite klik atau ketika sprite ini diklik, warnanya akan berubah warna dan berkedip-kedip. Kemudian yang kedua, kalau yang ini diklik, nah ini akan bergoyang-goyang. Sebenarnya ada soundnya, cuman kok tidak bunyi ya. Kurang lebih seperti itu. Ada satu lagi. Untuk yang storytelling. Muhammad Nasir. Nah, ini adalah contoh yang storytelling, Bapak dan Ibu. Jadi, ini kok tidak bisa digeser. Nah, ketika diklik bendera hijau, nah, jadi akan muncul story-nya, ceritanya, melalui percakapan-percakapan antar sprite. Nah, jadi masing-masing sprite bisa saling berinteraksi, saling bercakap-cakap melalui bubble speech. Nah, di sini ini adalah contoh ketika kita menggunakan beberapa sprite dalam satu stage ya, atau backdrop. Ini adalah backdrop. Ya. Ini adalah panggungnya. Saya stop dulu. Kita kembali ke bahan tayang. Ya, ini yang barusan saya tunjukkan. Nah, Bapak dan Ibu selain membuat semacam kartun atau storytelling dan juga dancing letter, kemudian tadi membuat animasi beruang, dalam Scratch kita juga bisa membuat game sederhana yang bisa menggunakan skor. Ya, jadi kita bisa memberikan skor, misalnya game ini misalnya ketika kita berhasil menyentuh balon ini, balonnya ini akan berpindah-pindah, nanti skor kita akan bertambah. Saya juga ada contohnya, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh game yang saya buat juga di sana. Jadi balonnya ini bisa berpindah-pindah, berganti-ganti warna. Nanti ketika game ini kita berikan kepada anak-anak, kemudian anak-anak bisa menyentuh balon ini, skornya nanti akan bertambah gitu. Ya, jadi kita bisa membuat game sederhana juga menggunakan Scratch ini. Murah, meriah, gratis,
Bisa kita akses secara online maupun di-download terlebih dahulu. Nah, ini contoh yang tadi, nggih, Bapak dan Ibu. Kita lanjut saja yang terakhir, yaitu integrasi berpikir komputasional dalam rencana pembelajaran. Nah, sementara saya menyambungkan materi, kalau waktunya nutup, ya nanti saya ingin Bapak Ibu mencoba sesuatu, jadi boleh sambil disiapkan lembar kertas dan juga bolpen atau pensil. Nah, integrasi berpikir komputasional dalam rencana pembelajaran. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, kita bisa mengintegrasikan berpikir komputasional ke berbagai bidang pembelajaran. Salah satu contohnya ketika kita meminta peserta didik untuk memetakan pengetahuannya tentang suatu materi pembelajaran dalam bentuk peta atau mind mapping, ini juga kita sebenarnya sudah menerapkan berpikir komputasional. Ada juga ini contoh implementasi berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan computational thinking. Nah, ini pelajaran matematika, bahasa Inggris, kemudian seni. Ini apa ini? PJOK ya. Berpikir komputasional ini bisa diterapkan ke semua mata pelajaran, dan hanya pada mata pelajaran tertentu. Nah, ini contohnya BK dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tadi menggunakan aspek abstraksi pada jenis surat pribadi. Aktivitas siswanya ini merupakan aktivitas yang sudah terintegrasi dengan berpikir komputasional. Hanya setelah mempelajari 3 contoh surat pribadi dan 3 contoh surat resmi, peserta didik diminta untuk menjawab soal-soal seperti menuliskan ciri-ciri dari surat pribadi, menuliskan ciri-ciri dari surat resmi, kemudian berdasarkan jawaban peserta didik pada nomor 1 dan nomor 2, peserta didik bisa menjelaskan apa saja perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi, kemudian menuliskannya dalam tabel-tabel seperti ini. Nah, ini juga sudah merupakan aktivitas peserta didik yang mengintegrasikan berpikir komputasional Bapak dan Ibu, yaitu tadi menggunakan aspek yang abstraksi. Ini ada contoh juga penerapan BK di pembelajaran matematika. Ini di pembelajaran IPAS kelas 6. Topiknya tentang perdagangan dan distribusi barang. Di sini ada aspek dekomposisi, yaitu memecah topik besar, perdagangan dan distribusi barang menjadi bagian-bagian lebih kecil. Misalnya produksi barang oleh produsen, pengangkutan barang, penyimpanan barang di gudang, penjualan di toko atau di pasar, dan seterusnya. Kemudian juga ada pola, ada algoritma. Algoritmanya bisa berupa proses mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Bisa disajikan dalam bentuk diagram, gambar, flowchart, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam pelajaran PJOK pun bisa. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan tadi. Ada juga aktivitas namanya Crazy Character. Nah, ini merupakan salah satu contoh aktivitas berpikir komputasional lintas bidang, yaitu bisa kita gunakan juga. Kalau kemarin saya menerapkan bersama peserta didik saya, yaitu kebetulan memang pembelajarannya seni rupa, tentang unsur-unsur seni rupa, di mana salah satu unsurnya adalah garis dan bidang. Sehingga saya menggunakan aktivitas ini, aktivitas BK secara unplug, untuk merangkai unsur seni rupa pada anak peserta didik saya untuk membentuk sebuah karakter berdasarkan instruksi yang saya berikan. Sehingga aspek BK di sini yang saya gunakan adalah aspek algoritma. Jadi apakah Bapak dan Ibu sudah menyiapkan kertas, lembar kertas, dan juga ballpoint? Jika sudah, saya ingin Bapak Ibu mencoba aktivitas ini. Nah, di sini saya memiliki beberapa instruksi. Ada 7 instruksi, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti instruksi ini untuk membuat sebuah karakter. Seperti apa bentuk karakternya nanti kita lihat bersama.
Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu dapat menggambarkan satu persegi. Di sini juga saya sudah sediakan bangun-bangun datar yang akan digunakan sebagai komponen dari karakter yang akan kita buat. Yang kedua, gambarlah 2,5 lingkaran kecil dan 1,5 lingkaran besar dalam persegi. Kemudian dapat ditambahkan 2 lingkaran pada bagian dalam, masing-masing 1/2 lingkaran kecil. Ditambahkan lagi 4/4 lingkaran pada setiap sudut persegi, tambahkan 2 persegi panjang masing-masing di sebelah kanan dan kiri persegi, tambahkan 2 persegi panjang di bagian bawah persegi, lalu terakhir bisa ditambahkan segitiga kecil di atas persegi. Nah, aktivitas membuat karakter ini merupakan aktivitas berpikir komputasional Bapak dan Ibu, menggunakan aspek algoritma, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuli pada materi sesi pertama tadi. Nah, kegiatan ini bisa diintegrasikan pada saat kita membelajarkan mata pelajaran seni rupa. Namun juga bisa kita integrasikan saat kita membelajarkan materi tentang bangun datar, yaitu sifat-sifat bangun datar. Jadi bisa kita integrasikan saat kita membelajarkan materi-materi tersebut, sehingga anak-anak menjadi lebih menarik. Kemarin saya uji cobakan kepada peserta didik saya itu, hasil mereka tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Walaupun satu instruksi, ternyata penafsiran yang mereka dapatkan itu berbeda-beda. Jadi sehingga hasil yang dibuat oleh peserta didik saya itu berbeda-beda. Hanya ada beberapa anak yang berhasil membuat karakter sesuai dengan kunci jawaban yang sudah saya punya. Gimana Bapak Ibu? Ya, seru. Ya, seru Bu ya. Ya. Mungkin ada yang mau mencoba gitu, bisa ditampilkan di layar. Nanti saya cocokkan dengan kunci jawabannya. Gitu. Ya. Ini sangat Ini bisa ada sekali Bu, kita terapkan. ada yang raise hand, Bu Siti Oke. Hamidah. Silakan Bu Siti Hamidah, dibuka Ya, bisa. mic-nya. Berikutnya Ya. Pak Muhammad Nasir. Silakan Pak. Monggo Bapak dan Ibu yang sudah mencoba bisa ditempelkan ke layar begini ya. Ya. Nanti saya lihat. Ya, Ya, kita ini cocokkan penting, bersama. Bu. Ya, Monggo. Pak Muhammad Nasir, monggo. Pak Muhammad Nasir mungkin sudah membuat Pak, atau ada yang lain Bapak dan Ibu, monggo. Ya, atau langsung untuk mempersingkat waktu saya langsung tampilkan saja nggih, Bu Wenan. Iya, ya. Iya, Bu. Ya, Boleh Bu mungkin nanti Dina. ya, nanti Bapak Ibu bisa praktikkan saja dengan peserta didiknya nggih. Ya. Ya. Next. Nah, Ini adalah hasilnya Bapak dan Ibu. Dari instruksi-instruksi yang sudah saya buat tadi, ketika anak-anak itu berhasil mengikuti instruksi dengan tepat, dia akan menghasilkan karakter seperti ini gitu. Tapi seperti yang sudah saya praktikkan kemarin, hanya ada beberapa anak dari 20 peserta didik itu yang bisa membuat seperti ini. Yang lain tuh ada yang kebalik, ada yang segitiga juga di hidung gitu. Padahal satu instruksi, tapi ternyata penafsiran anak-anak itu berbeda-beda. Baik, saya lanjutkan nggih. Nah, seperti saya jelaskan di awal tadi, untuk membelajarkan berpikir komputasional selain melalui proses pembelajaran, kita juga bisa melalui soal-soal yang akan kita berikan kepada anak-anak. Contoh soalnya seperti apa? Seperti yang di awal sudah ditunjukkan oleh Bu Yuli. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Ini juga contoh soal yang lain. Misalnya ada ular santi ya sedang berdansa. Kemudian diminta untuk menebak kira-kira gerakan kelima dari ular santi ini seperti apa gitu. Gerakannya yang benar adalah C. Jadi di sini kita bisa menerapkan aspek berpikir komputasional, yaitu pengembangan pola. Ya, gitu. Nah, ini adalah soal yang lain. Soal ini adalah bisa memasukkan aspek abstraksi dengan mengikuti
yang penting-penting saja, yaitu di sini diminta untuk pergi ke Bukit Semut. Si Landa ini harus mengumpulkan semut merah. Jadi kita bisa mengabaikan yang tidak penting, yaitu jalan atau jalur yang tidak ada semut merahnya. Jadi di sini abstraksinya masuk, kemudian mengikuti langkah-langkah ini merupakan aspek algoritma. Nah, ini juga contoh yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mencoba latihan soal-soal seperti tadi sejenis atau yang ditunjukkan oleh Bu Yuli pada sesi pertama tadi, bisa mengunjungi laman ini, latihanbebras.or.id. Di sini Bapak Ibu bisa membuat akun terlebih dahulu, kemudian nanti bisa melakukan latihan soal berpikir komputasional, dan juga nanti pun bisa diuji cobakan kepada peserta didiknya. Karena kalau saya lihat dari soal-soal berpikir komputasional ini mirip dengan soal-soal yang diujikan dalam asesmen nasional atau AKM, khususnya siswa kelas 5. Jadi bisa untuk latihan juga peserta didik kita. Ya, nah, saya punya pantun Bapak dan Ibu sebelum menutup kegiatan kita hari ini. Ada sapi di peternakan, sapinya bernama Ina. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi banyak makna. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya kembalikan kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu Wenang. Saya tutup materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Linda, Bu Yuli. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih. Ilmu yang sangat luar biasa. Kita beri apresiasi kepada ibu-ibu narasumber ini ya Bapak Ibu. Ternyata belajar berpikir komputasional itu menjadi dasar dalam berpikir kita sebagai manusia ya. Ternyata kita diarahkan bagaimana step by step-nya ya, langkah per langkah untuk otak kita bekerja seperti komputer Bapak Ibu. Makanya tadi Bu Linda dan Bu Yuli mempraktekkan ya saat ada namanya komputer kapur ya, istilahnya tadi namanya komputer kapur, yang artinya bahwa belajar konsep ilmu komputer tanpa komputer. Aneh ya, padahal sebenarnya judulnya ilmu komputer, tapi kita nggak perlu kemana-mana bawa komputer gitu loh. Ternyata dengan menggunakan teknik komputer kapur, kita bisa mengarahkan anak-anak didik kita berpikirnya itu terarah gitu Bapak Ibu. Jadi kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Bu Linda dan Bu Yuli yang telah membuka wawasan ya kepada kita sebagai pendidik, sebagai orang tua ya. Ternyata anak-anak kita itu bisa kita latih gitu pola pikirnya. Karena sayang ya kalau mereka tidak kita latih. Apalagi sekarang jenjang SD yang kita bahas. Pastinya jenjang SD itu menjadi dasar untuk jenjang-jenjang berikutnya. Apalagi saya yang sebagai guru SMA ya, Bu Linda, Bu Yuli, mereka untuk meraih cita-citanya, untuk masuk perguruan tinggi, ternyata tesnya nanti masuk perguruan tinggi salah satunya ada soal-soal yang berpikir komputasional. Nah untuk itu guru SD itu ternyata juga membawa pengaruh besar gitu untuk anak-anak didik kita saat di jenjang lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya dulu ya, karena ini waktu juga mepet. Jadi silakan Bapak Ibu raise hand gitu, 3 orang yang akan kita beri kesempatan untuk bertanya. Yang pertama adalah Ibu Atik, ini ada Ibu Atik Sidarti, silakan open mic-nya Bu. Terus nanti tolong materinya Bu Linda boleh di-share di chat-nya. Ya, itu tadi Bu Yuli sudah. Terus silakan Bapak Ibu mengisi presensi. Ya, di presensi sudah saya share di chat. Karena nanti langsung sertifikatnya akan keluar setelah Bapak Ibu submit. Ya.
Mana Bu Ati nggak jadi bertanya? Kalau enggak saya lanjutkan ke Pak Kurnia atau Bu Kurnia ya. Bu Kurnia, silakan. Nah, lama juga belum. Bu Diana, silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu Diana. Dari mana Bu? Saya dari SDN Pakisan 1 Ibu. Oh, sama dengan Bu Yuli. Sama dengan Ibu Yuli. Iya, sama. Ibu KS saya, Ibu Wenang. Oh, mohon maaf Bu, nggak tahu. Ya, selamat datang Ibu Kepala Sekolah. Ya, silakan Bu Diana. Sebelumnya saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Bu Yuli dan Ibu Linda telah menyelesaikan pelatihan pesilat. Semoga juga ini menjadi motivasi buat kita semua. Mungkin langsung saja, materi yang dipaparkan tadi sudah sangat bagus sekali, sudah sangat jelas sekali, dan tentunya ini akan membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Nah, cuman dari kemarin sebenarnya Bu saya bertanya-tanya, walaupun tadi sudah ada dua versi, bisa unplug sama plug, artinya mungkin sekolah yang di pinggiran atau sekolah yang tidak memiliki komputer dengan atau fasilitas yang memadai, mungkin bisa menggunakan unplug. Nah, cuman yang selalu ingin saya tanyakan di sini, bagaimana seandainya di sekolah tersebut ada anak atau peserta didik yang kebetulan juga ada di tempat kami, beberapa siswa itu mengalami disabilitas Ibu. Kemudian kan karena pendidikan itu inklusif, jadi tidak ada perbedaan dan semuanya mendapatkan hak yang sama. Mungkin Ibu Yuli, Ibu Linda memiliki trik atau strategi khusus bagaimana BK ini, bimbingan komputasional ini diterapkan pada anak yang disabilitas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Diana. Ya, bagaimana silakan Bu Linda atau Bu Yuli yang menjawab. Bagaimana kalau elemen berbasis komputasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya istilahnya gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Silakan, monggo. Langsung dijawab siapa? Oh, Bu Yuli ya, monggo Bu Yuli. Baik, terima kasih Bu Wenang. Baik Ibu Eva, mungkin kalau untuk disabilitas kita lihat dulu disabilitasnya itu seperti apa begitu ya. Jadi kita juga bisa menyesuaikan aktivitas yang akan kita rancang dalam pembelajaran. Misalkan kebetulan di kelas saya itu ada disabilitasnya tidak bisa bicara, tetapi organ geraknya masih normal begitu. Mungkin kita bisa kalau ada orang yang berbicara itu masih bisa menanggapi begitu. Cuman dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Cuman kalau mungkin kita juga bisa menerapkan seperti Bu Linda tadi kayak apa namanya? Seperti membuat bagan-bagan apa tadi yang sesuai petunjuk begitu, atau juga bisa dengan mengurutkan bilangan dengan memakai komputer kapur, atau juga dengan kebetulan kemarin waktu di pengimbasan di sekolah saya membuat komputer banner begitu karena tidak ada kapur, jadi bisa dipakai untuk kelas-kelas yang lain karena mungkin untuk penerapan komputer banner ini menyesuaikan bilangannya, menyesuaikan kelasnya atau fasenya begitu. Jadi tidak ketika mau pakai harus membuat menggambar dengan kapur dulu, tapi banner ini bisa dipakai seterusnya begitu. Jadi menyesuaikan Bu Eva untuk disabilitasnya dan juga merancang pembelajarannya itu sesuai dengan kemampuan anak begitu. Mungkin Bu Linda mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli, itu jawaban Bu Yuli ya Bu Diana, bahwa dilihat dari disabilitasnya seperti apa. Tapi yang jelas Bu Yuli dan Bu Linda ini nggak kekurangan lakon Bu. Beliau adalah seperti dalang, seperti dalang yang nggak kekurangan lakon, jadi terus berjuang untuk semua anak-anak tereksplor semua kemampuannya. Bu Linda mau menambahkan? Apa sudah cukup?
Cukup Bu, saya tadi Oke. juga mau menjawab, Iya. jawabannya sama. Nggih. Sama ya. Lihat dulu Iya. nggih, Oke. Terima stabilitasnya. kasih ya. Mahal. Itu Bu Diana, terima kasih atas pertanyaannya, J. Sama-sama Ibu. Ya, berikutnya Bu Ati, saya kembalikan tadi yang pertama kali resen, masih belum ya Bu Ati. Bu Lulu, silakan Bu Lulu. Nah ini Bu Lulu ini juga guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bondowoso. Silakan Bu Lulu, sehat Bu Lulu. Iya, Bu Wenang, alhamdulillah. Terima kasih. Bu Linda dan Bu Yuli sudah mempertemukan kembali sama Bu Fasil yang keren. Enggak lah. Nanti gantian ya Bu Lulu jadi narasumber untuk Ya, kegiatan amin. kerja kita nanti. Silakan Bu Lulu. Ya, baik Bu, ini juga belajar berbicara juga sebenarnya Bu Wenang atas pesan dari Bu Wenang dan siapa temannya Bu Wenang dulu yang diajak ke Bondowoso dulu ya Bu, kok lupa. Selalu saya ingat itu. Pokoknya dicatat Bu Lulu kalau mau ngomong gitu. Bu Rustiani, Bu Iya, salam ke beliau Bu Wenang. Iya, beliau juga fasilitator. Iya, alhamdulillah. Baik, ini sebenarnya terkait dengan komputasional ya Bu Yuli dan Bu Linda. Ini merupakan pertama kali bahasa komputasional itu yang kami dengar begitu. Ternyata apa sih komputasional itu? Ternyata ada kaitannya dengan gadget. Tidak mungkiri ya Bu, bahwasanya meskipun kami itu di Kecamatan Telogosari ini di Gunung Lahreken seperti itu, tetapi banyak sekali siswa-siswa kami yang kodrat zamannya itu juga sudah mayoritas juga sudah memegang itu plug semua, atau istilahnya dengan kaitannya dengan plug itu tadi Bu, bahwasanya kami juga ingin menindaklanjuti nih terkait dengan pelatihan pada sore hari ini. Yang kami inginkan juga ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan animasi-animasi yang diajarkan oleh Bu Linda itu tadi. Sangat menarik Bu Linda. Bahwasanya juga saya juga sangat tertarik itu tadi, gimana ini caranya kok bisa gerak-gerak, kok jeduk-jeduk seperti itu. Mungkin kalau siswa saya seperti itu kan juga akan sangat tertarik sekali. Tidak bertanya ini Bu Linda, hanya saja ingin memastikan bahwa inspirasi ini ada perlunya sebuah tindak lanjut kepada kami yang khususnya ingin belajar lebih lanjut terkait dengan pembelajaran plug itu tadi. Terima kasih Bu Linda dan Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Lulu. Ya, benar Bu, saya juga tadi penasaran ya. Ternyata nggak hanya untuk pelajaran informatika gitu. Ternyata tadi Bu Linda dan Bu Yuli nampilkan bisa juga pelajaran PJOK, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran PKN. Jadi semua mapel bisa ternyata kan Bu Lulu. Nah, jadi nanti bisa di-share Bu lagi linknya aplikasinya itu tadi. Jadi kok bisa balonnya langsung pluk gitu ya Bu Lulu ya. Keren gitu jadinya. Membuat anak-anak kita itu jadi seneng belajarnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar teori dan teori, dengarkan kita gurunya ceramah ya Bu Lulu ya. Ternyata dengan dibuatkan aplikasi seperti itu, murid-murid kita nggak bosan gitu dan terserapnya maksimal. Ya, jadi nggak perlu dijawab ya Bu Lulu, atau mungkin dikomentari Bu Linda, Bu Yuli untuk Bu Lulu. Ya, silakan Bu Yuli. Baik Bu Lulu, mungkin insya Allah karena sekarang ini masih rapat kegiatan Agustusan di Kecamatan Telogosari, saya juga sudah berkoordinasi dengan Bu Korwil. Insya Allah selesainya Agustusan nanti akan ada pembahasan di Kecamatan Telogosari. Mungkin nanti juga bisa koordinasi dengan Bu Linda atau menghadirkan Bu Linda. Nggih Bu Linda, siap nggih? Ya. Logo ya. Aman, jalannya Telogo bagus kok Bu. Enggak usah siap. Ya, saya memang kurang ahli Medan ya. Apalagi sesama Bondowoso kan Bu, jadi kan deket gitu. Kalau saya yang di Malang, ada lagi Bapak Ibu yang dari luar Jawa itu nggak bisa datangkan Bu Linda sama Bu Yuli, jauh ya. Ya. Semoga yang sesama Bondowoso, ayo kita gali, kita eksplor kemampuannya Bu Linda dan Bu Yuli ini. Ya, terima kasih Bu Lulu apresiasinya ya untuk teman-teman narasumber keren ini. Kemudian Pak Rangga, ini mau maghrib, jadi bisa kita. Mudah-mudahan yang terakhir.
Ya, ya Pak Rangga mau maghrib soalnya. Silakan Ya, Pak, dari mana? saya dari Bandar Lampung, Bu. Loh Dari kan, Bu Lampung. Yuli, Bu Linda dari Lampung Ya, tuh. ini kayaknya menindaklanjuti obrolan yang terakhir. Ini tadi saya tersesat di jalan yang benar habis Jumatan cari-cari webinar, kok nyasar ke tempatnya komunitasnya Bu Unang Uni. Kalau Bu Unang Uni saya suka ngikutin di media sosial. Oh iya Pak Rangga, ya. Ini menarik sekali Bu, karena saya juga guru SD. Kemudian berpikir, oh ternyata bisa unplug gitu ya. Wah, ini tertarik sekali. Keren ya Pak Rangga. Betul. Nah, ini saya nggak mau bertanya karena saya tertarik dan pengen sebenarnya menularkan ini ke rekan-rekan sejawat di Bandar Lampung dan di Lampung. Nah, saya bertanya nih ke kontak personnya nih Bu Unang Uni, siapa tahu bisa kolaborasi. Nanti kami bisa follow up lagi, mungkin bisa undang Bu Yuli dan Bu Linda untuk menjadi pemateri di komunitas. Nah, ini permohonan Bu, bukan pertanyaan. Matur suwun, terima kasih. Ya itu coba Bu Linda ketik nomor HP-nya di chat, itu punya saya sudah, Bu Yuli juga Bu. Ya itu Pak Rangga nomor HP saya. Terus sekarang Bu Yuli sama Bu Linda ketik juga Bu nomor HP-nya. Ternyata Pak Rangga tertarik dengan komunitas kita, Bu Linda, Bu Yuli. Ya, memang kami Kabupaten Bondowoso selalu intens Pak Rangga dan Bapak Ibu lain untuk terus berbagi praktek baik untuk guru-guru se-Indonesia. Yang topik pertama lalu juga disajikan keren. Nah ini topik kedua tambah keren. Nanti topik ketiga jangan khawatir lebih keren lagi. Karena guru-guru penggerak Bondowoso, wow keren Pak Rangga dan teman-teman guru yang lain ini yang hadir di sini. Ya, terima kasih. Itu sudah terakhir ya Bapak Ibu, nggak ada lagi pertanyaan dan sudah dikirim Bu PPT-nya Bu Linda ke chat. Ya, kami tunggu karena kan ini se-Indonesia ya, jadi Bapak Ibu nggak bisa nanti mengunduh kembali. Jadi tolong Bapak Ibu unduh di linknya ya. Gimana Bu Linda? Berarti linknya ya Bu ya, saya berikan saja linknya ya Bu. Masukkan di Google Drive aja Bu Linda seperti Bu Yuli tadi. Atau di linknya Bu Yuli, linknya Bu Yuli diambil terus Ibu upload PPT-nya Bu Linda, nah, baru nanti ya gitu aja dan ya. Sebentar saya proses dulu ya. Ya, silakan Bapak Ibu ambil link-link di chat itu ya. Terus silakan langsung isi presensi. Setelah Bapak Ibu isi presensi, submit. Nah, kami canggih Bapak Ibu langsung keluar sertifikatnya. Jadi tidak bisa menunggu besok atau kapan gitu ya. Jadi langsung silakan boleh dimasukkan nanti di PMM ya, di pengelolaan kinerja. Silakan karena kan nanti tidak ada hubungannya dengan jam ya, JP. Yang penting Bapak Ibu upload gitu. Ya, itu saja Bapak Ibu, kami dari komunitas guru penggerak Kabupaten Bondowoso mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini mau belajar bersama kami. Terus kemudian kepada Ibu Linda dan Ibu Yuli, sukses selalu sehat, panjang umur, karena banyak yang membutuhkan ilmu dari Bu Linda dan Bu Yuli. Semoga tetap kita berbagi baik terus. Nah, kemudian nanti kita akan terus silaturahmi ya Bapak Ibu lewat webinar-webinar selanjutnya di komunitas guru penggerak Bondowoso. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Unang. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya. Ya Bu Yuli.
boleh nanti teman-teman angkatan ke-9 dimasukkan di komunitas kita, Bu. Oke, siap. Jadi nanti saya ketik judulnya bukan komunitas angkatan 8 gitu maksud saya. Jadi Iya. nanti saya tuliskan guru penggerak Kabupaten Bondowoso gitu, Bu. Oke, siap Ibu. Oke, minta tolong Bu Yuli ya teman-teman diajak bergabung Oke, Bu. biar semua angkatan di Bondowoso kita kompak gitu. Ya. Iya, terima Itu kasih. saja Bapak Ibu, mohon izin saya tutup ya. Selamat bermaghrib ibadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kok ada Pak Nur, silakan Pak Nur. Pak Nur bertanya. Kepencet mungkin Bu. Oh iya. Oke. Itu link materinya ya Bapak dan Ibu. Oh ya, itu link materinya Bu Linda, silakan di-download. Ya. Tapi yang Mohon maaf Bu Linda. Masih dikunci Bu Linda. Oh iya Bu Linda, masih terkunci Bu Linda. Bentar saya atur dulu. Berbagi Bu. Sudah saya tutup kok rekamannya. Oke. Sebentar Bu, saya gimana ini ya? Saya kok lupa ya Bu. Oh anyone? Titik tiganya itu Bu, titik tiganya itu. Yang dibagikan itu terus diklik namanya aksesnya itu. Klik bagikan. Bu Rina hadir. Oh iya. Alhamdulillah hadir Bu. Iya, sehat ya Bu Rina. Oke, sudah. Oke. Sudah saya buka aksesnya. Sudah bisa Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Dendi, itu Pak Dendi juga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ini saya masih di sekolah Bu Linda. Wah, sampai sore ya Bu? Iya lah, karena tadi ya mepet waktunya kalau mau pulang. Ini Iya. sekarang siap. Pak Dadi hadir nggak ya ini Pak Dadi nih? Pak Dadi? Pak Dadi kayaknya sibuk. Kayaknya tadi yang menyiapkan. Bu Yuli minta tolong teman-temannya ya Bu Yuli diajak gabung. Oke Bu. Kan sudah lulus kan yang angkatan 9? Alhamdulillah sudah. Sertifikatnya sudah keluar kan? Sampun, langsung diajukan ke PMM yang kemarin. Ya, laras Bu. Lah nanti teman-teman dikasih linknya bergabung di komunitas. Oke. Biar nanti banyak yang ikut. Siap. Jadi nanti judulnya Bu Yuli, Bu Wenang, Bu Linda. Monggo matur nuwun ya Bu. Terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Linda, terima kasih ya Bu Yuli. Ya, saya juga terima kasih Bu Wenang. Sudah memfasilitasi kami sehingga bisa berbagi ilmu, juga melakukan penyembasan. Semoga nanti ada pesilat tahap 2 ya. Amin. Sukses selalu deh. Amin, terima kasih Bu Wenang. Ya. Saya mohon izin live ya Bu. Ya silakan. Oke Bapak Ibu saya tutup ya. Oke, Saya terima mau kasih Bu. pulang. Ya sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum. Nggak bisa kamunya. Udah bisa. Tak pindah di sini. Mati. Mbak. Pencet apa nih? Aku udah tahu. Ibu ada lukaku. Dikresek di sana.
Iki. Makanya direkam pisan gitu. Oke lah. Enggak. Gak kena kowe. Wes mari kene piye iki? Wes kiremu wes langsung delok ning amu sampemu ngirime ning apa? Masuk ning Gmail ya. Masuk. Di sana. Ayo. Sana ada Oke, sudah muncul.